Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu proyek multisensor berjudul Fire Gas Safety. Jadi kita bikin suatu alat yang bisa mendeteksi adanya api saat kebakaran atau lain hal. Jadi dan juga mendeteksi gas. Yang nantinya ketika terjadinya api tersebut atau gas tersebut akan mengeluarkan alerting berupa alarm dan lampu yang akan menyala. Sesuai dengan dari tugas yang saat ini, kita di sini menggunakan 2 walkway yang masing-masing terdapat 1 sensor. Tiap walkway terhubung dengan MQTT. Sebagai contohnya di walkway 1 kita sebagai publisher, yaitu untuk mendeteksi suhu dan yang melampaui batas yang nantinya akan dikirim melalui broker. Lalu di walkway kedua ada yang mendeteksi gas dan aktuator yang berupa LED dan buzzer yang dapat mengeluarkan suara. Jadi walkway 2 akan menerima sinyal dari walkway 1. Komponen yang kita butuhkan untuk proyek kali ini kita menggunakan microcontroller yaitu ESP yang sudah terintegrasi di Wi-Fi yang sudah tersedia di walkway. Lalu kita tentunya menggunakan DHT22 sebagaimana kita untuk mendeteksi suhu api. Jadi kita membutuhkan DHT22 untuk mengukur suhu ketika sudah melampaui batasnya. Lalu kita ada sensor MQ2. Sensor ini mengubah gas yang mudah terbakar menjadi sinyal. Lalu kita menggunakan aktuator LED sebagai indikator visual alarm ketika sudah melampaui batas yang sudah kita tentukan. Lalu kita di sini juga menggunakan aktuator buzzer selain LED tadi, yaitu dapat mengeluarkan suara ketika terdeteksi gas atau saat alarm manual aktif. Di sini kita menggunakan broker MQTT EMQX karena menurut kami ini broker publik dan cloud ready, jadi walkway 1 dan walkway 2 bisa langsung terhubung tanpa harus install broker lokal. Terus di sini juga kita ada GUI-nya dan dashboard. Untuk di sini memantau datanya, kita juga dapat mengirim pesan alarm secara manual. Tentunya kita di sini menggunakan platform Walkway. Ya, selanjutnya ada cara kerja walkway 1. Yang pertama itu sensor DHT22 itu membaca suhu ruangan. Lalu sistem memeriksa apakah suhu tersebut melebihi dari 100 derajat Celcius. Terus jika suhu tinggi akan mengirim stem sama dengan 1. Terus kalau normal mengirim status stem sama dengan 0. Status ini dikirim lewat MQTT ke topik sensor atau tab. Selanjutnya ada cara kerja walkway yang kedua. ESP32 menerima status stem dari MQTT lalu membaca sensor MQ2 untuk deteksi gas bocor. Dan jika gas tinggi itu dikirim status gas 1. Kalau normal status gas sama dengan 0. Status ini dikirim ke topik sensor atau gas. Selanjutnya ESP32 subscribe ke topik sensor atau tab, control atau mode, control atau manual alarm. Jika status stem sama dengan 1 dari walkway 1 atau gas melebihi threshold, maka status alarm sama dengan 1. Dari topik control atau mode dan status alarm sama dengan 1, maka lampu dan buzzer akan menyala. Jika mode manual dan manual alarm sama dengan 1, dari topik control atau manual alarm, maka lampu dan buzzer menyala. Jika mode manual dan manual alarmnya 0, maka lampu dan buzzernya mati. Yang berikutnya yaitu ada arsitektur dari proyek IoT kami yang kurang lebih ini kayak visualisasi dari cara kerja yang tadi udah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini kan ada 2 ESP32 dan node 1 dan node 2. Dari node 1-nya dia sebagai sensor suhu dan kelembapan, yaitu di sini ada DHT22-nya mengirim ke ESP32-nya. Terus juga dia publish sinyal 0 atau 1. Terus di node 2-nya MQ2-nya yang membaca kadar gas lalu mengirim, dan dia juga publish sinyal 01. ESP32-nya juga subscribe untuk di mode dan juga manual dan juga sensor suhunya ke MQTT-nya, yaitu MQTT EMQX. Nah, habis itu dari dashboard-nya dia subscribe untuk suhu dan gas, dan juga dari MQTT-nya dia mempublish mode dan manual alarmnya. Nah, sekarang kita masuk ke codingan walkway 1. Di sini di baris-baris awal seperti biasa ada untuk menyambungkan ke Wi-Fi, untuk mendefinisikan SSID dan lain-lain. Terus di bawahnya ini ada mendefinisikan pin dan tipe sensor DHT22, lalu juga ada fire_threshold. Nah, ini itu untuk ambang batas suhu yang nantinya dipakai untuk mendeteksi kondisi kebakarannya. Jadi di sini contohnya kita set di sini 100 hanya sebagai untuk simulasinya. Lalu di bawah juga ada fungsi untuk connect MQTT-nya untuk memastikan ESP32-nya selalu terhubung ke broker MQTT. Jadi dalam mekanisme ini kita mastiin untuk sistemnya tetap stabil, nggak berhenti. Kalau misalkan dia cuma gagal connect itu dia nggak berhenti. Lanjutan codingannya di sini ada untuk bagian setup-nya, terus juga untuk connect ke Wi-Fi. Habis itu ada di bawah ada bagian loop tuh dia untuk menjagain koneksi MQTT-nya biar dia tetap aktif. Koneksi MQTT-nya belum terkoneksi maka fungsi connect MQTT-nya bakal terus dipanggil gitu. Di bawah juga ada simulasi pembacaan suhu. Karena di walkway-nya nggak menggunakan sensor fisik, jadi dari kami simulasikan suhu dengan fungsi random 80-120, jadi nilainya acak antara 80 sampai 120 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di walkway 2. Pertama, include library dulu, lalu selanjutnya ini konfigurasi Wi-Fi dan MQTT. Di sini kita ada settingan pin untuk sensor gas, LED, dan buzzernya. Di sini juga ada beberapa variabel yang nanti akan dipakai, contohnya seperti mode auto, manual alarm, gas detected, time detected. Constant gas threshold ini akan digunakan sebagai batasan maksimum. Kalau nilai gasnya itu melebihi threshold ini akan mengirimkan
sinyal. 1. Bagian callback ini, kita akan membaca message dari topik yang sudah di-subscribe di MQTT-nya itu. Contohnya, kita kan subscribe ke topik control mode. Kita akan membaca message-nya itu, misal modenya auto atau manual. Di sini connect MQTT ini digunakan untuk connect MQTT-nya dan subscribe ke topiknya. Lalu di sini setup Wi-Fi. Di fungsi loop ini, kita menentukan variable gas detected ini dengan cara kita mengambil nilai gas ini dan dibandingkan dengan konstanta gas threshold. Jika nilai gasnya itu melebihi gas threshold, maka gas detected akan menyimpan nilai 1. Jika tidak, gas detected akan menyimpan nilai 0. Gas detected ini nanti akan dipublish ke topik sensor gas. Di dashboardnya akan di-print nilai gasnya, gas detected, dan juga time detected. Selain itu, di dashboard juga akan di-print modenya dan juga manual alarm. Kita juga memiliki variable alarm detected, di mana variable alarm detected ini akan menyimpan 1 jika gas detected atau time detected itu bernilai 1, maka alarm detected akan bernilai 1 juga. Di sini kita ada ekspresi kondisional yang menggunakan mode auto. Jika mode autonya itu 1, LED pin dan buzzer pin ini akan menyala sesuai dengan variable alarm detected. Namun jika mode autonya ini 0, yang berarti kan kita sedang ada dalam mode manual. Di situ LED pin dan buzzer pinnya itu akan menyala sesuai dengan manual alarm. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan projectnya di Wokwi. Jadi ini untuk Wokwi 1 bisa dilihat di dashboard ini kita menampilkan data suhu secara real time, dan jika suhunya melebihi thresholdnya yaitu 100, nanti dia akan mengirimkan pesan 1 ke topik sensor temp ini. Selanjutnya untuk Wokwi 2-nya ini, di dashboardnya ini dia menampilkan mode manual alarm, nilai gas, gas detected, dan time detected. Di Wokwi kita bisa mensimulasikan gasnya. Contoh ini kalau gasnya bernilai kecil seperti ini, contohnya 843, itu kan di bawah thresholdnya 2000, maka nanti gas detected-nya akan bernilai 0, atau di sini kita print sebagai 0. Nah, saat gas detected dan time detected sama-sama bernilai 0, bisa kita lihat di sini lampu dan LED dan buzzernya ini mati. Sekarang kita akan coba untuk menaikkan nilai gasnya. Di sini LED dan buzzernya nyala. Kita akan mencoba mode manual. Di mode manual ini kita bisa menyalakan LED dan buzzer secara manual, seperti ini. Dan kita bisa mematikannya juga. Saat kembali ke mode auto, maka LED dan buzzer akan menyala sesuai dengan data yang didapatkan.